Hai guys, apa kabar? Saya harap kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan merangkum alur film yang berjudul Ninja Shadow of Tear yang rilis pada tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Scott Adkins yang merupakan salah satu aktor laga terbaik saat ini. Film ini mengangkat kisah balas dendam seorang ninja atas kematian istrinya. Seperti biasanya, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke TKP. Film diawali di sebuah dojo yang dijalankan oleh sepasang suami istri bernama Casey dan Namiko. Dojo itu adalah warisan dari ayah Namiko bernama Takita. Scene film lalu berpindah di sebuah toko perhiasan. Di sana terlihat Casey sedang membeli sebuah kalung untuk Namiko istrinya. Saat ingin membayarnya, Casey menyadari ada dua preman yang tengah memantaunya. Saat menuju pulang, kedua preman itu berniat untuk merampoknya. Demi menghindari keributan, Casey rela memberikan dompetnya. Tapi mereka juga menginginkan kalung yang baru saja dia beli. Tentu saja Casey tidak mau menyerahkannya. Dan ya, perkelahian pun tak terelakkan lagi. Dengan kemampuan bela diri yang dia miliki, Casey dengan mudah melumpuhkan preman bersenjatakan pisau tersebut, di mana logo simbol kawat duri pada pisau itu sempat dilihat oleh Casey. Pada saat makan malam, Casey memberikan kejutan, hadiah kalung yang dia belikan kepada Namiko. Namiko yang tengah hamil sangat senang mendapatkan hadiah spesial dari suaminya itu. Kemudian keduanya melakukan aksi bercocok tanam. Malam telah larut. Casey keluar membelikan coklat untuk istrinya yang tengah mengidap. Sementara itu, Namiko yang sedang sendirian di rumahnya diserang oleh seorang ninja dengan senjata rantai kawat duri. Sekembalinya Casey ke rumahnya, dia menemukan istrinya telah tewas. Casey sangat shock dengan kejadian itu. Tak lama polisi pun tiba. Saat dimintai keterangan, kemarahan dan rasa dendam terpancar jelas di raut wajah Casey. Beberapa hari kemudian, pemakaman Namiko pun diadakan. Tak lama datang seorang pria melayat Namiko. Pria yang baru saja tiba dari Thailand itu bernama Nakabara. Nakabara adalah anak dari sahabat ayah Namiko. Sementara Namiko sudah dia anggap seperti adiknya sendiri. Untuk meringankan kesedihan Casey, Nakabara mengajaknya untuk datang dan berlatih di dojonya yang terletak di Thailand. Tapi Casey menolaknya. Dia mengatakan kalau dia masih punya urusan yang belum dia selesaikan. Lalu scene film berpindah di Burma, Myanmar. Tepatnya di sebuah markas di tengah hutan. Markas pemasok narkoboy terbesar di Asia, yang dijalankan oleh seorang bos kejam bernama Goro. Kekejamannya itu bisa dilihat saat dia membunuh anak buahnya yang berkhianat dengan cara yang sangat kejam. Kembali ke Casey. Dalam keadaan yang masih berduka, Casey mengingat simbol kawat besi yang digunakan oleh pembunuh istrinya. Sama dengan simbol yang ada pada pisau preman yang merampoknya tempo hari. Casey meyakini kedua preman itu membunuh istrinya atas motif sakit hati. Casey pun memulai misinya untuk memburu kedua preman tersebut dengan bantuan informasi yang dia dapat dari muridnya. Lalu Casey mengunjungi dojo lain yang menggunakan simbol kawat duri yang sama. Namun kedatangannya itu disambut kurang bersahabat oleh orang-orang di sana. Akibatnya Casey dengan terpaksa memberi mereka sedikit pelajaran. Hingga pada akhirnya mereka memberitahu informasi preman yang Casey cari. Pada malam harinya Casey akhirnya menemukan kedua preman itu. Tapi kali ini senjata mereka adalah sebuah pistol. Dengan tapaan pun Casey membunuh keduanya. Setelah dendamnya terbalaskan, kemudian Casey mengunjungi Nakabara di Thailand. Kedatangannya disambut hangat oleh Nakabara dan juga Lucas yang merupakan pengagum kemampuan bela diri Casey. Lucas kenal dengan Casey saat dia berkunjung ke dojonya di Jepang. Di sana Nakabara menceritakan tentang kisah ayahnya yang ikut berperang di Myanmar. Ayah Nakabara menolak kembali ke negaranya dan lebih memilih menetap di Thailand. Keesokan harinya Casey mengikuti pelatihan dan melakukan pertarungan dengan Lucas. Awalnya Casey bertarung dengan sangat profesional seperti biasanya. Tapi lama-kelamaan emosinya menjadi tak terkendali. Dengan penuh amarah, dia menghajar Lucas dengan tongkat kayu.
Beruntung Nakabara menghentikannya. Lalu Casey meminta maaf kepada Nakabara atas ketidakmampuannya mengendalikan diri. Malam harinya Casey melakukan pelatihan pengendalian emosi dengan berjalan di atas bara api. Karena dihantui oleh kenangan akan kematian istrinya, membuat Casey gagal melewati tantangannya. Kemudian Casey minum di sebuah bar untuk menenangkan diri. Di sana dia diganggu oleh seorang pemabuk. Casey menjadi emosi dan terjadilah perkelahian. Lawannya bukan satu lagi, tapi beberapa orang, dan semuanya tumbang tak tersisa. Kemudian Casey pulang dalam keadaan mabuk berat. Keesokan harinya Casey terlihat kewalahan karena masih dalam pengaruh minuman tadi malam. Melihat itu Lucas menggantikan tugas Casey dan menyuruhnya untuk beristirahat. Tak lama berselang Lucas diserang oleh seorang ninja pembunuh. Ninja yang sama yang membunuh Namiko. Lucas tewas dengan bekas simbol kawat duri di lehernya. Casey yang menyaksikan hal itu terkejut mengetahui kalau pembunuh istrinya ternyata masih hidup. Dan selama ini dia telah membunuh orang yang salah. Lalu Casey mengatakan kepada Nakabara kalau pembunuh Lucas dan Namiko adalah ninja yang sama. Ninja itu kemungkinan salah target. Dia berpikir kalau Lucas adalah Casey. Mendengar itu kemudian Nakabara menceritakan kejadian di masa lalu, di mana Takita, ayah mertua Casey, ayah Nakabara, dan juga seorang lagi bernama Isamel. Mereka bertiga adalah murid terbaik dojo generasi sebelumnya. Saat sensei mereka meninggal, Isamel menantang Takita bertarung demi menguasai dojo itu. Dalam perkelahian hebat dengan Takita, Isamel tewas terbunuh. Kemudian adik Isamel bernama Goro datang menuntut balas atas kematian kakaknya. Goro sendiri adalah bos kartel berbahaya di Burma. Goro lah yang diyakini membunuh Namiko dan juga Lucas. Demi keselamatan Casey, Nakabara menyuruhnya untuk kembali ke negaranya. Tapi Casey menolak lari, seperti seorang pengecut. Demi membalaskan dendamnya, Casey berniat memburu Goro di Myanmar. Nakabara sendiri tidak punya daya untuk mencegah niat Casey itu. Kemudian dia memberikan sebuah peta peninggalan ayahnya kepada Casey. Peta di saat ayahnya berperang di hutan Myanmar dulu, di mana ayah Nakabara juga menguburkan senjata ninjanya di hutan itu. Sementara itu markas Goro juga diyakini berada di hutan yang sama. Shin Film lalu berpindah ke Burma. Casey pun tiba di sana. Kemudian dia menuju ke penginapannya. Di sana dia mempersiapkan diri untuk memulai misinya. Pada malam harinya melalui bantuan dari supir taksi, di sebuah bar Casey mencari pengedar narkoboy yang kemungkinan tahu di mana lokasi keberadaan Goro. Di sana pengedar itu menawarkan barangnya kepada Casey. Casey sempat mencobanya karena terpaksa. Pengedar itu mulai mencurigai kalau Casey adalah seorang polisi. Apalagi setelah Casey menanyakan tentang Goro. Tak lama sekumpulan orang datang menyerang Casey. Di bawah pengaruh narkoboy, Casey menghajar mereka. Pada akhirnya dia berhasil melumpuhkan mereka semua. Kemudian dia memaksa pengedar itu untuk memberitahu di mana lokasi Goro. Orang itu bilang kalau semua orang kenal nama Goro, tapi tidak ada yang pernah bertemu dengannya. Di dalam penginapannya Casey diserang lagi, kali ini oleh sekumpulan tentara bersenjata. Casey berusaha melawan. Pada saat yang bersamaan dia berusaha untuk kabur. Karena kalah jumlah membuat Casey kewalahan, hingga pada akhirnya dia berhasil diringkus. Kemudian Casey dibawa menggunakan truk militer, disaksikan oleh supir taksi langganannya. Casey dibawa ke markas tentara dan diinterogasi oleh Jenderal Sung. Jenderal Sung ingin tahu ada urusan apa Casey mencari Goro. Casey mengaku kalau dia adalah seorang turis, tapi Jenderal Sung tidak percaya. Dia curiga kalau Casey adalah mata-mata dari Amerika. Agar Casey mau buka mulut, Jenderal Sung menyiksanya dengan setrika panas. Akibat dari itu Casey pun tumbang. Tak lama berselang Casey mencoba kabur dari tempat itu dengan menyamar menggunakan seragam tentara dari penjaga yang berhasil dia lumpuhkan. Sementara para tentara lain sedang asik menyaksikan laga ayam, Casey berhasil masuk ke ruangan Jenderal Sung. Kemudian jenderal itu memberitahu lokasi hutan di mana markas Goro berada. Setelah itu dia membunuh Jenderal Sung. Saat ingin menuju keluar, Casey melihat si supir taksi.
datang untuk mengalihkan perhatian si penjaga, hingga pada akhirnya Casey berhasil keluar dan meninggalkan tempat itu bersama super taksi. Kemudian Casey menuju ke hutan yang dimaksud oleh jenderal, menaiki perahu kecil. Dengan peta milik ayah Nakabara, Casey menyusuri hutan tersebut. Saat sedang berusaha untuk beristirahat, datang 3 orang bersenjata. Dengan sigap Casey menyerang mereka. Dan 3 orang itu pun tewas. Lalu Casey melanjutkan perjalanannya. Casey kemudian menemukan samurai milik ayah Nakabara yang terkubur. Malam harinya Casey menguji coba senjata tersebut. Kembali ke Goro, terlihat dia sedang bermain catur dengan tangan kanannya bernama Suki. Suki akhirnya tiba di markas Goro setelah berhasil melumpuhkan penjaga. Melalui atap rumah, dia berhasil masuk dan membunuh 2 penjaga lainnya. Sementara anak buah Goro yang lain sedang lengah bermain judi. Kemudian dia meledakkan tempat itu. Ledakan itu didengar oleh Suki dan Goro. Suki kemudian keluar untuk memeriksanya. Pada saat yang bersamaan, Goro mengambil samurainya dan juga rantai kawat duri yang dia gunakan untuk membunuh Namiko. Suki meledakkan markas tempat pembuatan narkoba itu. Setelah itu terjadilah pertarungan antara Suki dan Casey. Pertarungan yang cukup melelahkan, mengingat Suki memiliki kemampuan bela diri yang lumayan. Dan pada akhirnya Casey berhasil membunuh Suki. Kemudian Casey mencari Goro, dan inilah saat yang dinanti-nantikan olehnya. Kemudian keduanya bertarung menggunakan samurai. Tak butuh waktu lama, dengan mudah Casey menewaskan Goro. Rupanya Goro tidaklah sekuat yang digembor-gemborkan oleh orang. Kemudian Casey kembali ke dojo Nakabara di Thailand. Saat ingin menceritakan pengalamannya memburu Goro, datang seorang pria mengantar sebuah paket untuk Nakabara. Tanpa sengaja Casey melihat pisau simbol kawat duri milik kurir suruhan Nakabara. Pisau dengan simbol yang sama yang digunakan preman merampoknya di awal tadi. Sontak Casey menyadari kalau Nakabara adalah dalang di balik semua ini. Orang yang telah dengan sengaja membayar 2 orang preman untuk merampoknya. Setelah itu membunuh Namiko dan juga Lucas. Dan benar saja, Nakabara tidak menyangkal semua tudingan dari Casey. Nakabara mengatakan kalau dia melakukan itu untuk memancing amarah Casey demi menyingkirkan Goro. Nakabara juga mengatakan kalau hanya Casey lah yang mampu membunuh Goro. Mendengar itu Casey tak mampu lagi mengendalikan amarahnya. Maka terjadilah pertarungan antara hidup dan mati. Pertarungan 2 ninja yang memiliki kemampuan bela diri yang hampir sama. Pertarungan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan samurai. Setelah pergelutan yang cukup lama, Casey menemukan rantai kawat duri. Lalu dia menggunakannya untuk melenyapkan Nakabara. Senjata yang sama yang digunakan Nakabara membunuh istrinya. Nakabara akhirnya tewas di tempat. Setelah itu Casey membuka paket kiriman tadi. Isinya adalah narkoboy kiriman Goro. Lalu sepupu Nakabara menceritakan kalau selama ini mereka tidak tahu kalau diam-diam Nakabara menjalankan bisnis terlarang. Nakabara sangat berambisi untuk menggantikan posisi Goro. Cerita dendam Goro di masa lalu hanyalah karangan bohong Nakabara saja. Dialah sebenarnya yang telah membunuh Namiko. Lalu Casey pergi meninggalkan dojo itu dengan dendam yang telah terbalaskan. Di akhir film Casey membuang kalung Namiko ke dalam air dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru guys. Full action dari awal sampai ending. Plot twistnya juga lumayan susah ditebak, tapi tidak membingungkan. Cocoklah buat kalian yang suka film bertema ninja. Sampai jumpa lagi di next video.